mempresentasikan tentang gejala kehamilan ektopik yang didasari oleh kejadian yang dialami oleh Nyonya A, yaitu gangguan yang paling mungkin terjadi kehamilan ektopik, terutama ektopik yang ada di tuba, di mana embrio berkembang di luar rahim, umumnya tuba falopi. Jadi pada kehamilan ektopik terjadi karena adanya dispensasi atau bahkan ruptur tuba falopi yang menyebabkan iritasi peritorium, lalu siklus menstruasi yang tidak teratur. Siklus menstruasi yang tidak teratur ini bisa menyebabkan adanya ketidakseimbangan hormon yang mungkin terkait dengan infertilitas atau resiko kehamilan ektopik. Tidak menikah dan tidak memiliki riwayat kehamilan sebelumnya. Ini bukan faktor risiko yang langsung, tetapi bisa terkait dengan perilaku seksual yang meningkat. Risiko infeksi saluran reproduksi contohnya, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kerusakan tuba falopi. Lalu ada sistem reproduksi wanita terdiri dari ovum, tuba falopi, uterus cervix, dan vagina. Dalam kasus kehamilan ektopik, tuba falopi ini merupakan tempat yang paling mengalami implanasi terjadi di rahim. Pada kondisi yang normal, setelah ovulasi, sel telur yang telah dibuahi akan berpindah ke rahim melalui tuba falopi dan implanasi. Pada kehamilan ektopik, proses perpindahan ini sangat terganggu sehingga sel telur yang terjadi dibuahi tertanam di tuba falopi yang tidak mampu mendukung pertumbuhan janin sehingga menyebabkan nyeri dan resiko ruptur. Dan pada kehamilan ektopik setelah pembuahan, blastocita tidak dapat mencapai rahim dan menanamkan diri di tuba falopi. Ini disebabkan oleh gangguan motilitas tuba falopi atau adanya kerusakan struktural. Misalnya akibat infeksi atau implanasi sebelumnya, tuba falopi tidak didesain untuk menampung janin yang sedang berkembang, sehingga pertumbuhan janin menyebabkan distensi tuba dan rasa nyeri yang hebat. Pendarahan vagina itu ada yang ringan dan atau spotting, nyeri yang menjalar ke bahu, tanda iritasi diafragma akibat pendarahan intran abdomen, pusing atau singkot akibat pendarahan internal, denyut jantung yang cepat atau hipertensi. Lalu appendicitis akut, yaitu nyeri lebih terlokalisir pada kuadran kanan bawah dan tidak terkait dengan riwayat menstruasi atau pendarahan di vagina. Kista ovum yang ruptur biasanya terjadi pada wanita dengan riwayat kista ovarium, dan gejala ini tidak disertai dengan riwayat terlambat menstruasi. Pelvic inflammatory disease terjadi ketika nyeri lebih difus, seringkali disertai dengan discharge vagina yang abnormal dan biasanya terkait dengan riwayat infeksi menular seksual. Tes darah, tes urin, tes feses, dan ultrasonografi. Tes darah itu misalnya hitungan darah yang lengkap, tes fungsi hati, ginjal, gula darah, seperti itu ya. Terus tes urin itu misalnya urinalisis untuk infeksi atau gangguan yang ada di ginjal. Lalu tes feses mendeteksi infeksi, pendarahan, dan masalah pencernaan. Terakhir ada ultrasonografi, yaitu USG yang bisa kita bilang ya. USG adalah yang digunakan untuk memeriksa organ dalam sebuah jantung, hati, dan ginjal. Terapi juga ada terapi farmakologis, terapi non farmakologis. Pembedahan terapi farmakologis. Terapi farmakologis itu pengobatan simptomatis ya, obat-obatan seperti analgesik atau untuk nyeri, serta obat-obatan hormon seperti pil kontrasepsi, progesteron, dan lain-lain. Sedangkan
terapi non farmakologis yaitu perubahan gaya hidup, yaitu mengatur pola makan, menjaga berat badan agar ideal, serta meningkatkan aktivitas fisik dapat mengurangi gejala yang terkait dengan kondisi seperti sindrom ovarium polistik atau gangguan lainnya. Pembedahan ini jika diperlukan saja. Nah, pembedahan ini seperti endometriosis berat atau kista ovarium. Pembedahan minimal invasi ini bisa dilakukan untuk diagnosis atau sebuah pengobatan. Peran perawat Peran perawat ini penting memberikan dukungan pada Nyonya A, terutama pada edukasi pengobatannya, karena ini memberikan penjelasan tentang cara penggunaan obat yang cepat, tepat, efek samping yang mungkin terjadi, dan pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan. Lalu edukasi manajemen non farmakologis, yaitu mengajarkan Nyonya A tentang pentingnya perubahan gaya hidup yang sehat, termasuk diet, olahraga, dan lain-lain. Lalu dukungan emosionalnya. Dukungan emosional ini memberikan dukungan fisiologis dan mendengarkan kekhawatiran pasien. Yang keempat ada pemberian informasi tentang tindakan medis. Ini membahas tentang pembedahan yang diperlukan oleh perawat yang berperan dalam memberikan informasi kepada pasiennya. Jadi kondisi Nyonya A misalnya endometriosis, infeksi pelvis, atau sindrom ovarium polycystis tidak ditangani dengan baik. Lalu komplikasi yang mungkin terjadi meliputi itu infertilitas, nyeri kronis, lalu infeksi yang menyebar, dan kanker. Contoh dari infertilitas itu yaitu endometriosis atau sindrom ovarium. Lalu nyeri kronis itu meliputi kondisi yang tidak ditangani dapat membentuk buruk bagi seorang pasien. Lalu yang ketiga, infeksi yang menyebar itu jika terdapat infeksi bisa menyebar ke organ yang lainnya, termasuk penyebabnya itu peritonitis atau sepsis. Yang terakhir itu ada kanker, itu beberapa gangguan reproduksi seperti kista ovarium dapat memiliki potensi berkembang menjadi kanker jika tidak diobati dengan baik. Lalu ada pemantauan rutin. Pemantauan rutin ini perawat memantau tanda-tanda vital seperti kondisi kesehatan umum pada pasien dan lain-lainnya. Yang kedua ada edukasi mengenai gejala peringatan. Edukasi mengenai gejala peringatan ini mengajarkan pasien yaitu tanda-tanda komplikasi yang harus diwaspadainya. Yang ketiga ada koordinasi dengan tim medis. Koordinasi dengan tim medis ini yaitu perawat harus segera melaporkan temuan yang mencurigakan kepada dokter untuk tidak lebih lanjut guna mencegah komplikasinya. Lalu ada pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi ini memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja ataupun dewasa, termasuk informasi mengenai menstruasi yang normal serta pentingnya pemeriksaan kesehatan yang secara rutin. Dan yang kedua ada pemeriksaan kesehatan yang berkala. Ini menganjurkan pemeriksaan ginekologi rutin atau mendeteksi dini gangguan seperti kista ovarium. Yang ketiga ada gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat ini mendorong pola makan yang sehat, lalu olahraga yang teratur, dan pengelolaan stres untuk menjaga kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Lalu yang B, kampanye kesehatan ini berpartisipatif tentang kesehatan reproduksi di sekolah atau tempat kerja untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua ada konseling individu atau kelompok. Ini membahas tentang penyakit menular seksual, pentingnya deteksi dini melalui konsepsi langsung atau kegiatan berkelompok. Lalu yang ketiga ada media sosial dan teknologi. Media sosial dan teknologi ini memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan kesehatan reproduksi yang benar dan mitos yang salah di masyarakat.
Baik, presentasi sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cia. Perkenalkan, saya perawat Meta. Kehamilan Ibu mengalami masalah. Kalau boleh tahu, Ibu bisa ceritakan lebih detailnya, Bu? Saya merasa sakit perut sus di bagian perut kanan. Dan tes kehamilan saya pun positif. Saya sangat khawatir dengan rasa sakit yang sangat intens ini. Saya mengerti kekhawatiran Ibu. Dari hasil USG dokter tadi bahwa Ibu mengalami kehamilan di luar rahim. Itu biasanya disebut kehamilan ektopik, Bu. Kehamilan ektopik, apa itu sus? Kehamilan ektopik itu janin berkembang di luar rahim, bukan dalam rahim. Jadi janin Ibu tuh berkembang di tuba falopi. Dan ini kondisi yang sangat berbahaya, harus ditangani dengan serius, Bu. Berbahaya, apa yang akan terjadi sus? Jika tidak ditangani, tuba falopi bisa pecah dan mengalami pendarahan internal. Ibu perlu segera merencanakan tindakan untuk mengatasi ini. Ada beberapa pilihan pengobatan Ibu. Saya takut sus. Saya mengerti ketakutan Ibu, tapi penting untuk tetap tenang ya Bu ya. Nanti dokter akan menangani ini bersama-sama. Yang terpenting sekarang adalah mendapatkan perawatan yang terbaik dulu Bu ya. Baik sus. Wah, aku lagi hamil nih, tapi agak takut-takut. Wah, selamat ya Nandini. Pasti seneng banget. Tapi memang wajar apa takut-takut, apalagi kehamilan itu penuh tantangan. Aku dulu juga pernah mengalami sesuatu yang cukup menegangkan saat hamil. Apa? Kehamilan ektopik, kehamilan di luar rahim, janinnya tumbuh di tuba falopi. Rasanya sakit banget, kayak mau pecah perut. Aku harus segera dioperasi. Wah, ngeri banget. Gimana caranya agar aku bisa mencegah hal itu? Yang paling penting adalah kontrol kehamilan secara rutin. Segera periksa ke dokter jika kamu merasakan sakit perut yang hebat atau pendarahan. Deteksi diri yang sangat penting, dan juga jangan lupa konsultasikan dengan dokter tentang riwayat kesehatan kamu dan keluarga. Oh iya, ya Wah. Terima kasih ya Wah. Aku sekarang jadi lebih tenang. Oke, sama-sama. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang kehamilan ektopik ya. Kehamilan ektopik itu kondisi yang perlu kita ketahui nih sebagai perempuan. Nah, kehamilan ektopik itu adalah kondisi di mana sel telur yang telah dibuahi menempel tidak di tempat yang seharusnya, yaitu di luar rahim. Biasanya di tubal falopi. Seperti ini ya. Terus gejala kehamilan ektopik ini biasanya berupa nyeri perut bawah yang hebat, sangat hebat, terus juga pendarahan di vagina, lalu pusing. Jika kalian mengalami ini, segera langsung konsultasikan dengan dokter ya, berhubung kalian juga sedang hamil muda, jadi konsultasi itu sangat penting. Terus pengobatan kalau misalkan terkena kehamilan ektopik, pengobatannya gimana sih? Biasanya dilakukan dengan operasi atau pengobatan medis. Tujuannya untuk mengangkat kehamilan ektopik dan mencegah komplikasi serius pada pecahnya tubal falopi. Gitu. Gimana sih cara pencegahannya? Pencegahannya itu agak sulit ya untuk kehamilan ektopik karena tapi nggak apa-apa sih, kontrol kehamilan secara rutin itu juga bisa menjadi pencegahan dini, kita bisa lebih tahu. Jadi jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter untuk jika memiliki kekhawatiran ya semuanya. Itu aja sih. Terima kasih.